Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan alladzi syahri Sya'ban. Salawatu Rabbi wa salamu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidil aqwan wa ainil a'yan wa sayyidil insi wal jan Sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan fi kulli waqtin wa awan. Wa ba'du fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin fa amma bin wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para asatir, para hujaj, para kesepuhan, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Jami' Darul Ma'wah, Ketua DKM kita Ustaz Syarif, Ustaz Jalaluddin, Ustaz Hendi, orang tua kita, kesepuhan kita Bapak Haji Ma'mun beserta jajaran pengurus dan kesepuhan lainnya. Kita berdoa bersama semuanya diberi sehatul afiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, sehingga terus membimbing mengayomi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah majelis malam Senin yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah besar nikmat yang agung kepada kita, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang mesti kita sebut, yang mesti kita syukuri, nikmat yang luar biasa. Sampai Al-Quran bilang, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat daripada Tuhanmu, maka sebut-sebutlah. Maka dijelaskan dalam hadis, at-tahadduts bin ni'mati syukrun. Menyebut-nyebut nikmat yang diberi oleh Allah merupakan bentuk kesyukuran. Mana di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mana Habib Nabil sudah datang? Jadi segini aja dari saya.
sesuai urutan. Jadi dipersilahkan kepada guru kita Habib Nabil sholat dulu. Jadi terus lagi nih. Gimana? Terus apa udah ini? Terus. Nikmat itu Habib Nabil datang. Begitu. Saudara, mana nikmat yang Allah berikan kepada kita di bulan Sya'ban ini? Allah anugerahi satu ayat yang oleh sebagian ulama tafsir jelaskan nazalat hadhil ayah fi syahri Sya'ban. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Ayat yang mana? Allah anugerahi kita bersama, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat adalah hadiah besar dari Allah untuk kita. Di bulan Sya'ban ini begitu banyak anugerah-anugerah Allah, tapi hadiah teristimewa buat kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah turunnya ayat yang menerangkan ibadah sholawat kepada Nabi. Di mana Nabi sampai senyum-senyum, nampak berseri-seri wajahnya Nabi, nyengir-nyengir Nabi, nampak kegembiraan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Nabi jawab, Jibril barusan datang dan menyampaikan salam dari Allah. Ya Muhammad, assalam yuqri'ukas salam. Allah yang maha memberikan keselamatan kirim salam amangkau wahai Nabi Muhammad. Apa isi salamnya Allah? Man shalla alaika min ummatika salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyrat. Siapa umat yang baca solawat ami sampean wahai Rasulullah atu aja, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Maka Nabi pun sujud dan itu di Madinah, di rumahnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Di Madinah ada masjid dari 50 lebih masjidnya Rasulullah, tempat ibadahnya Nabi. Dan di rumah Abu Dzar itulah Nabi melaksanakan sujud syukur karena umat mendapatkan hadiah agung dari Allah, yaitu ibadah yang pasti diterima oleh Allah. Mau sambil tiduran, mau sambil duduk, punya wudhu atau tidak, mau pakai musik atau tidak,
ibadah tanpa syarat, sementara sholat bisa diterima bisa enggak, puasa bisa diterima bisa enggak, umroh, zakat, baca Quran dan seterusnya, kecuali ini ibadah. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata 'ala nabi Muhammadi adimis sholata 'ala al-habibi Muhammadi faqabuluha. Allah yang mengerti agungnya sholawat. Kita kudu bebusa-busa, biarin mau dikatain apa kayak sama orang. Kita punya mulut, kita gunakan untuk baca-baca sholawat, biar bagus. Biarkan mereka-mereka orang menggunakan mulutnya buat baca-bacain aib-aib dan kekurangan orang lain. Kita mau buat baca-bacain sholawat aja, sebab satu sholawat amat sangat luar biasa dari Allah buat kita. Sampai Ibnu Athaillah Sakandari menyatakan dalam kitab Tahdhibun Nufus, man fatahu katsirus siyam was shalah fal yukthir minas salati wassalami ala rasulillah. Siapa orang yang umurnya banyak dibuang dulu-dulu, kurang mau tahajud dulunya, kurang mau ibadah, kurang mau puasa, sementara sekarang badan udah loyo, padahal udah ada tulisannya yang tidak berkepentingan, dilarang masuk, masuk angin lagi, masuk angin lagi. Udah payah badan. Tidak ada cara bagi orang yang dulunya kurang ibadah selain kudu banyak-banyak baca sholawat kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab orang yang baca sholawat sama Kanjeng Rasul, Allah kasih sholawat 10. Yang satu aja sholawat dari 10 Allah sholawat itu kita terima, maka itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Satu aja. Sebab sholawatnya kita sama Nabi sekadar pengenalan kita tentang sosok Nabi sejauh mana. Tapi sholawatnya Allah sama kita, Allah tahu kebutuhan kita. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah bersolawat kepada anda, malaikatnya. Apa manfaatnya solawat Allah? Allah keluarkan anda dari berbagai kegelapan menuju cahaya. Penyakit tekanan dana rendah, apaan? 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 Dana rendah itu juga kegelapan. Atau terjangkit sufi, susah finansial, itu juga kegelapan. Susah, kegelapan. Stres, kegelapan. Belum punya anak sampai hari, kegelapan. Punya penyakit yang sulit banget diobati, itu juga kegelapan. Dan masih banyak. Maka sholawat Allah akan merombak segalanya. Yang tadinya susah bagi orang tukang doyan sholawat, nggak bakal ngalamin susah. Tidak ada rumusannya orang hidup morat-marit ekonominya bagi orang yang doyan baca sholawat. Tidak bakalan hidupnya stres meski ujian bertubi-tubi datang kepadanya bila dia demen baca sholawat sama Nabi. Dan saudara,
Kalau mau dipanjangin, ini berbagai problem panjang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu shalihat bimaghfiratihi ala khairil bariyah sayyidina wa fihim birahmatika ya rafi'ad darajat. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yasma' wa min salatin la tanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba aw al-hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham dha'fana, 'ajaza at-tabibu fadawina, dhahara al-fasadu fanajjina, anta maulana ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, walhamdulillahi rabbil alamin. Salam ta'zim, salam mahabbah, salam cinta teriring doa segenap orang tua, tokoh kesepuhannya, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Ma'wa, guru tercinta, Al-Muallim, Al-Murabbi, Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih wa asrarih. Allah angkat derajatnya, Allah kabulkan harapan dan doanya, bahagia dunia akhirahnya, kita selalu mendapatkan bimbingan ilmu dan barokahnya, amin ya rabbal alamin. Saya tak panjang kalam, insyaallah setelah ini pelaksanaan sholat isya berjamaah, man shalla al-isya fi jama'atin kana fi hirzillahi hatta yusbiha. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka ia mendapatkan perlindungan, penjagaan dari Allah sampai esok pagi harinya. Siapa yang menginginkan penjagaan, perlindungan dari keburukan minal jinnati wan nas, keburukan manusia, kita tak tahu. Keluarga kita, mereka melakukan keburukan, mereka melakukan keburukan, kejahatan minal jinnati wan nas, sehingga benteng dan perlindungan, dan selalu kita diajarkan pembacaan ratibul hattas, ratibul haddad, doa sebelum tidur, doa yang Rasulullah ajarkan, bahkan dalam banyak redaksi hadis menjelaskan agar tidak meninggalkan, jangan sampai meninggalkan pembacaan ayat kursi di 4 keadaan: hendak masuk rumah, keluar rumah,
hendak masuk rumah, keluar rumah, setelah sholat 5 waktu, dan inda an-naum, ketika hendak tidur, baca ayat kursi. Keluar rumah, masuk rumah, dan ini semua disebutkan dalam berbagai teks redaksi hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari hadis hasan, hadis sahih. Bahkan ketika inda iradatin naum awa ila firasyih, ketika ingin tidur. Dan siapa yang membaca ayat kursi selepas sholat 5 waktu, maka apa? Laisa bainahu wa bainal jannah ilal maut. Tak ada jarak antara ia dan surga kecuali kematian. Dan ini dijaga, yuwadhif, harus kita jaga, kita selalu baca dan ketika hendak tidur. Dan siapa yang sholat isya berjamaah, maka fi hirzillah hatta yusbih. Jadi ketika kita sudah menjalani perintah agama seyogyanya dan sewajibnya, sepatutnya, maka kita telah membentengi diri dengan benteng agama, benteng syariat baginda tercinta Nabi Muhammad SAW. Secara tidak langsung, mau tidak mau, kita telah masuk fi hirzil makin minadz dzunubi wal khataya wa adimna fil amali bi ta'atika was sidqi fi khidmatika daimin. Doa Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi Adul maghrib sampai isya adalah waktu kanzun min kunuz, adalah harta karun yang terpendam, ya, yang Allah berikan di setiap waktu manusia adalah bainal isya'ain, waktu di antara maghrib dan isya. Dan banyak cerita sudah disampaikan oleh guru-guru kita dan sengaja diisi di Masjid Al-Ma'wa, pengajian ba'dal isya, dan masjid-masjid musalla di waktu maghrib sampai isya, untuk menjaga kita agar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, agar salat wajib berjamaah agar mendapatkan benteng penjagaan perisai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah isya setengah 8. Lama juga di Al-Ma'wa, ya. Alhamdulillah. Bulan Sya'ban sudah kita banyak mendengar penjelasan dari guru-guru kita. Bulan Sya'ban bulan pelaporan amal perbuatan manusia. Ya, pelaporan amal perbuatan itu tidak terbatas. Yang hasir fi hadzal syahrul azim. Tak hanya di bulan Sya'ban pelaporan amal perbuatan manusia dihadapkan kepada Rabbil Alamin. Bahkan disebutkan, ini yang saya utarakan dalam kitab Madza fi Sya'ban, karya Abuya Sayyid Muhammad, Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau mempunyai sebuah kitab Madza fi Sya'ban. Dalam kitab tersebut dijelaskan dan diulas apa sih kemuliaan, keistimewaan bulan Sya'ban. Dan diantaranya turfa'ul a'mal, ya, pelaporan amal perbuatan manusia di bulan Sya'ban. Ya, memang tak hanya di bulan Sya'ban saja, bahkan di setiap pagi dan petang diriwayatkan dalam Sahih Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan banyak redaksi hadis yang menjelaskan tentang ini, bahwa yata'aqabuna malaikatul lail au bil lail malaikatum bin nahar. Jadi malaikat silih berganti, ya, malaikat malam membawa dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perbuatan amal manusia yang ia kerjakan dari pagi sampai malam hari, dan diserahkan oleh para malaikat
penjaga malam hari, dan ada malaikat yang menjaga petang hari perbuatan manusia, dan dilaporkan apa yang dikerjakan dan pertemuan malaikat tersebut disebutkan dalam hadis sholat asar dan sholat subuh, itu pertemuan malaikat. Kalau bahasa kita ilustrasikan ya, itu kan ada istilah dalam pekerjaan apa, sip-sipan ya, pergantian kerja, dan malaikat Allah tugaskan malaikat malam dan malaikat petang, itu mereka saling bergantian, dan pertemuannya itu di waktu subuh dan di waktu asar. Itulah yang disampaikan di dalam tafsir Abil Fida Ibn Katsir rahimahullah, makna dari banyak pendapat ulama, hafizu ala salati was salatil wusta, jagalah sholat 5 waktu dan sholat wusta. Apa sholat wusta itu? Ada selain 5 waktu sholat wusta. Sholat wusta adalah sholat asar, sholat subuh, dan ini banyak pendapat ulama yang menjelaskan sholat wusta itu apa. Di antaranya adalah sholat asar, di antaranya sholat subuh, di antaranya sholat maghrib, dan yang dipilih oleh tidak dikasih membawa amal perbuatan manusia kepada Rabbil Alamin, Rabbil Izzah. Dan beruntung seseorang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah ketika malaikat meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan ketika malaikat datang kembali kepada mereka melihat mereka sedang sholat asar. Ketika ditinggalkan malaikat, mereka sedang sholat asar. Ketika dijumpa oleh malaikat penjaga malam hari, mereka sedang sholat asar. Jadi beruntung mereka yang menjaga sholat al-wusta, sholat subuh, dan bahkan disebutkan apa? Siapa yang sholat subuh berjamaah, nah tadi sholat isya, sholat subuh berjamaah, maka dia telah menghidupkan ibadah semalaman suntuk, sholat subuh berjamaah. Siapa yang, jadi begini, kadang kita sholat tahajud namun hanya sekali-kali saja, dan itu makruh ya, makruh. Sholat malam hanya sekali-kali saja dan ditinggalkan, jadi tidak konsisten. Oh Bib, kalau begitu saya tak mau mulailah sholat malam saya, nanti takut nggak istiqomah. Bukan begitu juga maknanya. Jadi kita terus berusaha dan harus dipaksa ketika kita sudah komitmen untuk sholat duha dijaga. Kalaupun nanti lupa atau ada uzur sakit ataupun lupa ketiduran, itu bisa diqadha. Sholat sunnah yang sudah mu'tadah, yang sudah terbiasa dilakukan, ya lupa ya sholat duha, aduh banyak pekerjaan, aduh saya sakit, saya lupa, itu bisa diqadha. Sholat sunnah yang mu'tadah, yang dia terbiasa melakukannya, itu sunnah untuk malam hari tak sholat tahajud, ya Allah ketiduran, dia qadha di waktu duha karena sudah terbiasa. Tapi kalau nggak biasa sholat sunnah, ya Allah mau qadha sholat tahajud, kenapa ente qadha sholat tahajud, kenapa ente qadha sholat duha, lupa, emang udah biasa? Nggak biasa, nggak boleh. Nah, jadi yang biasa mu'tadah itu boleh untuk mengqadha sholatnya jika memang uzur syar'i yang dihadapkan dalam waktunya. Dan ala kulli hal, jadi ini laporan, ada laporan seketika, ada namanya al-ardul fauri, laporan seketika. Itu ada laporan setiap hari, ada laporan seketika langsung. Apa laporan kepada Allah? Disebutkan di hadis dan baca sholat tarawih ya, sholat tarawih mazhab Imam Syafi'i, kalau sholat tarawihnya 4 rakaat 1 salam tak sah sholatnya.
Ah, Kiai sudah jelaskan kepada kita. Ayo semuanya diperhatikan itu. Nah, kalau sholat petang hari bukan sholat malam hari, ya itu memang dianjurkan untuk apa? 4 rakaat 1 salam. Ya, fihinna taslimun, 4 rakaat taslimun wahid. Ala kulli hal. Nah, ketika ditanya kenapa ya Rasul sholat 4 rakaat qobliyah zuhur? Karena tuftah abu-abus sama. Allah buka pintu langit dan aku senang jika amal perbuatanku diangkat, dilaporkan aku dalam keadaan sholat. Begitu juga ketika ditanya kenapa banyak puasa di bulan Syaban? Nggak biasanya aku melihat engkau wahai Rasulullah. Hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, apa puasa banyak di bulan Syaban? Rasulullah menjawabnya apa? Aku di bulan ini diangkat laporan amal perbuatan seorang hamba dan aku senang, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku sedang puasa. Dan begitulah amal perbuatan manusia selalu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan diri saya buat semuanya, yuk, ternyata setiap tindak tanduk dan perilaku kita semuanya ar-raqi, dipantau Allah Subhanahu wa taala dan diperhatikan Allah, dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Tidak hanya yang kita kerjakan, atharahum wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamim. Amal perbuatannya Allah catat dan bekas jejaknya Allah abadikan juga. Ya, sholat sunnah kan, sholat sunnah dianjurkan sholat wajibnya di soft ini, sholat sunnahnya di soft itu. Kenapa? Untuk banyak jejak-jejak bekas kebaikan yang kita kerjakan. Itu akan menjadi laporan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya semuanya, yuk, malaikat Israel saban hari pelototin kita 70 kali banyaknya. Ini gimana urusan nih? Malaikat Israel pelototin saban hari, pelototin kita nih. Dilihat ya, ini dia orangnya. Oh bukan, ini dia. Masya Allah. Ada sebuah hadis bahwa kenapa Rasulullah banyak amal soleh di bulan Sya'ban. Kata Nabi kepada Siti Aisyah, tahu tidak, di bulan Sya'ban itu Allah takdirkan catat manusia yang mati di tahun itu. Keluarga ame buru ame keluar, makanya ada tawakufan. Apa gunanya? Bang, guru mau puasa, maafin, begitu minta biar panjang umur, sehat walafiat. Dan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan manfaat dan kita bisa praktekkan di bulan Ramadan dengan baca Qur'annya dengan khusyuknya, insya Allah. Baca bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajabat wa Sya'ban, bareng-bareng. Wa ballighna mardana wa hasil maqasidana. Semuanya Allahumma, niatin panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia wal akhirat, permudah segala urusannya dunia dan akhiratnya, menikmati indahnya bulan suci Ramadan, santap sahur, buka puasa bersama keluarga orang yang kita cinta. Maqasidana, bareng-bareng. Allahumma tafadhal yang ingin bersedekah. Lana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Semuanya Allahumma, ya Allah berkahi bulan Rajab kami yang telah lalu, berkahi bulan Sya'ban ini, sampaikanlah usia kami di bulan suci Ramadan nanti bersama keluarga orang yang kami cintai. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna
Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma angkat segala kesulitan kami, hadirkan kebahagiaan untuk kami, keluarga kami, guru-guru kami, orang tua kami. Ya Allah, kami hadir di malam hari ini tawakufan sementara pengajian ta'lim kami. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat selama kami mengaji. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghantarkan kami khasyah, takut kepadamu, cinta kepada Rasulmu. Ya Allahumma bahagiakan kami, kami. Ya Rabbana, berkat kemuliaan sang Nabi. Ramadana wa hasil maqasidana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya farij al-ham, ya kashif al-gham, ya man li'abdi yaghfir warham. Da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sehat selalu, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.